Militer China mengusir kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Chancellorsville di Laut China Selatan. Pemerintah China dikabarkan telah mengusir kapal perusak Amerika Serikat USS Haijing yang berlayar di wilayah sengketa Laut China Selatan. Jadi peristiwa yang paling menegangkan dalam sejarah TNI Angkatan Udara. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhadapan dengan armada laut Amerika Serikat dan sempat menjadi sasaran tembak jet tempur F-18 Hornet milik United States Air Force. Akhirnya teman-teman, kapal perang Indonesia dan juga China berhasil mengusir kapal induk Amerika Serikat USS Lincoln dari perairan Laut Cina Selatan. Yang memang ini teman-teman sangat dekat sekali dengan wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui kemarin, ini kehadiran kapal perang Amerika Serikat yang sangat besar ini, kapal induk teman-teman, kelasnya itu di Laut Cina menghebohkan Asia Tenggara. Karena kita tahu teman-teman, konflik antara Amerika dan juga Greenland ini membuat dunia itu gimana ya? Guncang. Membuat dunia ini gemetar. Karena ya bisa saja kalau misalnya ini Amerika benar-benar melakukan invasi besar-besaran ke Greenland, ya perang dunia ketiga sudah tidak bisa lagi dihindari. Dan kalau misalnya perang dunia ketiga ini pecah, ya Cina juga nggak akan tinggal diam. Rencana Cina untuk melakukan invasi ke Taiwan juga saya yakin akan segera dilakukan. Nah, kalau Taiwan diserang, Amerika juga akan melakukan serangan balik ke Cina. Kalau Cina diserang, Rusia juga bakal ikut melakukan pertolongan atau ya menyerang Amerika. Udah itu perang nuklir teman-teman. Nah, hari ini kita bakal tengok dulu informasi detik-detik ketika kapal perang Cina yang super canggih dan juga kapal perang negara-negara Asia Tenggara itu siap sedia ya untuk mengusir kapal induk Amerika Serikat yang informasinya sekarang bergeser dari Laut Cina Selatan bergeser ke Timur Tengah. Apakah ini ingin melanjutkan serangan ke Greenland? Seperti apa kelanjutannya nih? Mending kita simak dulu deh informasi selengkapnya teman-teman. Militer China mengusir kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Chancellorsville di Laut China Selatan. China mengklaim kapal Amerika Serikat memasuki wilayah kedaulatan China. Juru bicara Komando Tentara Pembebasan Rakyat China, Tian Junli, mengatakan tindakan militer Amerika Serikat sangat melanggar kedaulatan dan keamanan China. Junli menambahkan setelah kejadian ini pasukan China dalam siaga tinggi dan pengusiran kapal militer Amerika Serikat terjadi di perairan dekat Kepulauan Spratly, 3.000 km dari China. Wilayah ini juga diklaim Filipina, Laut China Selatan diklaim 90% oleh China dan klaim China ini merujuk pada konsep garis putus-putus. Klaim ini juga sebenarnya dibantah Pengadilan Internasional tahun 2016, namun China terus memperluas aktivitas militernya di wilayah tersebut. Pemerintah China dikabarkan telah mengusir kapal perusak Amerika Serikat USS Haijing yang berlayar di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Beijing menilai tindakan kapal Amerika Serikat melanggar kedaulatan China dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan. Kementerian Pertahanan China menyebut kapal Amerika Serikat memasuki perairan teritorial tanpa izin di lepas pantai Pulau Huangyan pada Rabu 12 Agustus. Sebagai informasi, Pulau Huangyan merupakan kawasan sengketa maritim antara China dengan Filipina. Sementara itu, Beijing menilai tindakan Amerika Serikat melanggar kedaulatan dan merusak perdamaian Laut Cina Selatan. Pasalnya, aksi tersebut bertentangan dengan hukum dunia dan norma hubungan internasional. Kapal USS Haijing merupakan bagian dari armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat yang bermarkas di Yokosuka, Jepang. Peristiwa yang paling menegangkan dalam sejarah TNI Angkatan Udara. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhadapan dengan armada laut Amerika Serikat dan sempat menjadi sasaran tembak jet tempur F-18 Hornet milik United States Air Force. Insiden yang dikenal sebagai insiden Bawean ini bermula dari munculnya 5 pesawat tempur F-18 Hornet di atas Pulau Bawean, Jawa Timur. Kelima jet tempur F-18 ini awalnya dipergoki oleh sebuah pesawat penumpang yang langsung melaporkan ke Menara Surabaya dan Jakarta. 2 jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara pun dikerahkan.
Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyampaikan nota protes pada pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menyatakan keberatan atas manuver yang dilakukan oleh pesawat tempur Amerika Serikat di utara Pulau Bawean. Ketegangan di Laut Cina Selatan kembali memanas. Pada 13 Agustus 2025, militer Cina berhasil mengusir kapal perusak Amerika Serikat yang berlayar di dekat Beting Scarborough. Wilayah ini merupakan titik strategis yang menjadi jalur perdagangan internasional sekaligus area sengketa antara beberapa negara. Langkah tegas Cina ini semakin menegaskan klaimnya atas Beting Scarborough, memicu kekhawatiran akan meningkatnya tensi di kawasan insiden ini, juga menambah daftar panjang perselisihan maritim antara Beijing dan Washington di perairan yang kaya sumber daya tersebut. Jangan lupa like dan subscribe. Pemerintah Cina dikabarkan telah mengusir kapal perusak Amerika Serikat USS Haijing yang berlayar di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Beijing menilai tindakan kapal Amerika Serikat melanggar kedaulatan Cina dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan. Kementerian Pertahanan Cina menyebut kapal Amerika Serikat memasuki perairan teritorial tanpa izin di lepas pantai Pulau Huangyan pada Rabu 12 Agustus. Sebagai informasi, Pulau Huangyan merupakan kawasan sengketa maritim antara Cina dengan Filipina. Sementara itu, Beijing menilai tindakan Amerika Serikat melanggar kedaulatan dan merusak perdamaian Laut Cina Selatan. Pasalnya, aksi tersebut bertentangan dengan hukum dunia dan norma hubungan internasional. Angkatan Laut China memamerkan model terbaru kapal fregat berpemandu tipe 054A. Dikeluarkannya kapal fregat ini bersamaan dengan ketegangan yang terjadi di kawasan global. Dari laporan Global Times, kapal ini disebut memiliki meriam utama dengan kaliber lebih besar dan dek penerbangan yang diperpanjang untuk menampung helikopter anti kapal selam tipe baru. Kapal yang diberi nama Linfen ini adalah generasi baru fregat rudal berpemandu tipe 054A yang dikembangkan dan dibangun secara mandiri oleh China. Seorang awak kapal Linfen, Gong Chao, mengatakan versi baru tipe 054A memiliki daya tembak yang lebih besar, jangkauan serang yang lebih luas, dan presisi tembakan yang lebih tinggi. Hal ini secara signifikan meningkatkan kemampuan peperangan anti permukaan. Kapal ini juga memiliki sistem senjata lebih terintegrasi, kinerja siluman maritim unggul, jangkauan deteksi radar lebih luas, akurasi posisi lebih tinggi, serta kemampuan operasional yang kuat di lingkungan elektromagnetik yang kompleks. Dari rekaman CCTV yang ada dua fregat tipe 054A berlabuh berdampingan di pelabuhan Angkatan Laut. Salah satunya adalah Linfen dengan nomor lambung 543, sedangkan yang lainnya memiliki nomor lambung 580 tanpa nama kapal yang diungkapkan. Kapal ini juga dicirikan oleh kemampuan silumannya yang luar biasa. Dengan dek penerbangan yang diperpanjang, versi baru fregat tipe 054A bisa membawa helikopter Z-20 yang lebih besar. Menurutnya, helikopter ini bisa mendeteksi dan melancarkan serangan terhadap kapal selam musuh yang berada lebih jauh dari gugus tugas angkatan. Kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta-minta. Kita sekarang punya kemampuan, kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis,
Kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Bersama saudara-saudara, saya tambah yakin. Kian memanas, ketegangan di Timur Tengah mendorong pergerakan militer Amerika Serikat seiring persiapan kekuatan regional menghadapi potensi eskalasi yang melibatkan Iran. Gugus tempur kapal induk AS dilaporkan sedang bergerak dari Laut Cina Selatan menuju kawasan Timur Tengah. Sejumlah sumber melaporkan pada Rabu 14 Januari 2026, kapal-kapal induk militer AS bergerak menuju Timur Tengah. Kapal-kapal perang ini diperkirakan akan tiba di Timur Tengah dalam waktu sekitar 1 minggu. Laporan itu dibeberkan seorang reporter News Nation di akun media sosial X. Pada hari yang sama, Kedutaan Besar AS di Qatar mengkonfirmasi operasional dan jumlah staf masih berjalan normal, namun mendesak personilnya untuk lebih berhati-hati. Kedutaan juga menyarankan agar membatasi perjalanan yang tidak penting ke Pangkalan Udara Al-Udeid, instalasi militer utama AS di Qatar. Sebelumnya, Kantor Media Internasional Qatar atau IMO mengakui bahwa sejumlah personel AS akan meninggalkan Pangkalan Udara Al-Udeid. Langkah itu disebut sebagai tanggapan atas ketegangan regional saat ini. Situasi yang semakin tegang antara AS dan Iran mulai meningkatkan kewaspadaan negara-negara Teluk di Timur Tengah. Qatar, negara yang menjadi basis markas Angkatan Udara AS pun menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan nasional, sambil menekankan bahwa setiap perkembangan di masa depan akan diumumkan melalui siaran resmi. Sementara itu, sekutu AS Israel turut memantau perkembangan antara Iran dan Amerika saat ini. Musuh bebuyutan Iran itu bahkan telah menyatakan kesiagaan militernya. Juru bicara IDF, Avi Devrin, pada Rabu malam menyatakan militer Israel terus memantau perkembangan situasi. Dalam unggahan di media sosial, Devrin menegaskan pejabat militer senior telah melakukan penilaian intens terhadap ancaman dan memerintahkan peningkatan kesiagaan seluruh sistem pertahanan. Sementara itu, Arab Saudi memimpin upaya diplomatik negara-negara Teluk untuk mencegah Washington melancarkan serangan militer terhadap Iran. Mengutip The Wall Street Journal, upaya Arab Saudi tersebut juga melibatkan Qatar dan Oman. Menurut laporan itu, Arab Saudi khawatir eskalasi konflik dengan Iran akan berdampak buruk terhadap perekonomian domestik. Selain itu, serangan AS juga disebut bisa memicu reaksi negatif di dalam negeri, terutama jika pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terbunuh. Negara-negara Arab di kawasan Teluk juga cemas bahwa serangan terhadap Iran berpotensi mengganggu lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Di sisi lain, para pejabat Iran telah mengisyaratkan pada hari Rabu bahwa persidangan cepat dan eksekusi segera akan dilakukan terhadap para tersangka yang ditahan dalam protes nasional. Dalam pernyataan yang sama, Iran juga menegaskan janjinya untuk membalas AS atau Israel atas campur tangannya dalam kerusuhan domestik. Ancaman tersebut muncul ketika beberapa personil di pangkalan militer AS di Qatar disarankan untuk dievakuasi. Sementara itu, Iran menutup wilayah udaranya untuk penerbangan komersial pada Kamis pagi 15 Januari selama beberapa jam tanpa penjelasan. Pemberitahuan kepada pilot menyatakan penutupan diperkirakan akan berakhir pukul 7:30 pagi waktu setempat. Situs pelacakan penerbangan Flightradar24.com menunjukkan pesawat terbang di sekitar Iran dari utara dan selatan. Di
Di sisi lain, dalam komentarnya kepada wartawan, Trump mengatakan bahwa ia telah diberitahu bahwa rencana eksekusi di Iran telah dihentikan. Perubahan ini terjadi sehari setelah Trump mengatakan kepada para pengunjuk rasa di Iran bahwa bantuan sedang dalam perjalanan dan AS akan bertindak sesuai untuk menanggapi tindakan keras mematikan Republik Islam tersebut. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak informasi demi informasi terkait kapal induk Amerika Serikat USS Lincoln yang bergeser posisinya akhirnya teman-teman dari Laut Cina Selatan, perbatasan Indonesia dan juga sejumlah negara-negara Asia Tenggara. Nah, ini pertanyaan selanjutnya muncul. Kalau sudah dari Asia Tenggara show of power, sekarang mau kemana? Ada yang menyebut ke Timur Tengah, ada juga yang menyebut nanti akan ke Greenland. Nah, kalau misalnya sudah sampai ke Greenland, berarti memang invasi besar-besaran itu sudah direncanakan. Tinggal tunggu waktu saja, teman-teman. Ini kapal-kapal perang Amerika Serikat mendekat ke Greenland. Dan apakah orang Eropa punya nyali untuk melawan Amerika? Karena kita ketahui, teman-teman, 50% kekuatan NATO itu disumbang oleh Amerika Serikat. Nah, ini kan menarik. Apakah mereka akan meminta pertolongan ke Rusia? Nah, kalau misalnya iya, wah ini bakal jadi polemik yang sangat-sangat besar. Gimana menurut kalian teman-teman, punya pendapat lain? Yang jelas sudah pergi ya, ini USS Lincoln, kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat dari perbatasan Indonesia. Kita apresiasi juga para TNI yang selalu siap siaga 24 jam memantau pergerakan USS Lincoln. Terima kasih, kita bakal lanjut teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.